wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selaku CDP Angkatan 6 akan melaksanakan kegiatan praobservasi beserta rekan guru saya, yaitu Pak Hari Kristianto yang sekiranya nanti akan kita dengan santai melakukan kegiatan praobservasi. Baik, kita mulai. Selamat siang Pak Selamat Ari. siang Pak Dimas. Terima kasih Pak Ari atas waktunya ini ya. Waktu pas bisa selong waktunya untuk kegiatan sesuai kesepakatan kita, yaitu untuk praobservasi kegiatan besok pelaksanaan supervisi. Tentunya pada waktu ini adalah bentuk untuk membantu atau berupaya mengembangkan dari potensi nanti Pak Hari khususnya dalam pembelajaran di kelas. Untuk pada kesempatan kali ini tentunya kita mengobrol santai saja, istilahnya relax untuk kegiatan-kegiatan pada saat kita mengobrol. Nah, kira-kira Pak Hari untuk pertemuan hari ini apa harapan dari Pak Hari? Harapan saya dengan perencanaan yang telah saya lakukan, itu saya ingin anak-anak itu setelah melihat video, mengamati gambar, itu anak-anak dapat membedakan dan mengetahui fungsi komponen-komponen listrik, Pak Dimas. Oh begitu. Yang kedua, nanti setelah mengamati dan mengetahui komponen-komponen listrik tersebut, saya ingin anak-anak bisa mendemonstrasikan. Jadi nanti harapan saya dengan mendemonstrasikan cara membuat rangkaian listrik tersebut dari rangkaian seri dan paralel, anak-anak akan memahami mana yang rangkaian seri dan mana yang rangkaian paralel. Oh begitu. Ya. Jadi nanti harapan dari pertemuan ini tentunya ada korelasinya dengan besok pelaksanaan supervisi, Betul. yaitu di materi khususnya IPA. Ya. kelas 6. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai harapan-harapan Pak Hari pada pertemuan kali ini, yang tentunya dari materi yang tadi akan disampaikan pada kelas 6 pada semester 1 ini. Ini kira-kira tujuan pembelajarannya yang Pak Hari telah persiapkan itu apa? Berasal dari harapan-harapan saya tersebut, saya menyusun 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada dengan anak menonton video dan melihat gambar, anak-anak dapat mengetahui fungsi masing-masing komponen listrik. Yang kedua, dengan anak-anak melakukan demonstrasi, anak-anak mampu membuat dan membedakan rangkaian listrik seri dan paralel secara tepat. Wah, luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk pembelajaran melalui video dan gambar. Ya. Kemudian masih dipertegas lagi dengan tujuan yaitu siswa nanti Mendemonstrasikan. Ya. Luar biasa Pak Ari. Ini untuk pelaksanaan dari tujuan yang Pak Hari harapkan, tentunya adalah harapan di sini untuk perbaikan pembelajaran ya Pak Ari. Nah, di sini kira-kira Pak Hari itu mempersiapkannya itu apa saja? Yang pertama saya mempelajari dulu anak-anak saya itu sukanya itu atau gaya belajarnya itu bagaimana dulu Pak Dimas. Jadi nanti saya setelah itu saya bisa menentukan mau metode mana yang saya gunakan. Oh betul. Nah, selanjutnya setelah itu saya mempersiapkan keadministrasian untuk melengkapi rentetan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian setelah mempersiapkan administrasi, mempersiapkan juga yaitu nanti bahan evaluasi.
bahan evaluasi sekaligus tujuan pedoman penilaian. Pedoman Penilaian dan juga yang terakhir adalah refleksi. Refleksi. Luar biasa Pak Hari. Jadi ada beberapa tahapan ya sebelum pelaksanaan untuk kesesuaian nanti pembelajaran yang diinginkan. Nah itu yang pertama sangat luar biasa. Pak Hari nanti mengidentifikasi dari kebutuhan gaya belajar anak gitu ya. Gaya belajar anak ini harapannya tentu dari mengetahui maka Pak Hari akan lebih enjoy dalam apa? Dalam menentukan bantuan-bantuan terhadap gaya belajar masing-masing individu. Nah setelah itu tentunya akan dilaksanakan dengan protokol administrasi, baik itu pembuatan RPT. RPT di sini tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar anak. Kemudian setelah itu juga Pak Hari akan menyiapkan bahan evaluasi. Bahan evaluasi itu untuk mengukur bagaimana tingkat keberhasilan itu ya. Nah kemudian setelah itu yang kegiatan selanjutnya itu berupa refleksi. Refleksi ini kira-kira juga dilaksanakan bagaimana Pak? Refleksi ini yang saya rencanakan adalah pertama refleksi dari pembelajarannya dulu, baik dari saya sendiri ataupun nanti dari siswa. Apakah mereka enjoy, apakah dalam mereka bekerja sama nanti dalam demonstrasi tersebut saling mengisi atau bagaimana di proses pembelajarannya Pak. Luar biasa sekali. Saya yakin nanti murid-muridnya sudah menunggu kedatangan dari imajinasi yang Pak Hari tadi sampaikan, otomatis menjadi luar biasa tentunya. Nah dari tadi yang sudah disampaikan, sudah tujuan sudah, kemudian persiapan yang dilakukan Pak Hari. Nah nanti kan saya itu akan supervisi dalam artian di sini adalah memberi pengalaman. Pak Hari kira-kira mau fokus dalam pengamatan yang mana? Kalau dalam pembelajaran yang nanti saya akan lakukan itu Pak Dimas, saya ingin pembelajaran yang kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Iya. Jadi biar saya itu bisa fokus pada pembelajaran yang akan saya lakukan, apakah sesuai dengan perencanaan memang. Karena kadang-kadang saya seperti itu, jadi pembelajaran itu ada yang sudah kita rencanakan, tetapi yang terjadi adalah di luar perencanaan yang ada itu. Iya, jadi maksudnya di sini Pak Ali kehadiran penuh ini maksudnya belajar fokus, tidak bagian. Iya betul. Jadi memang nanti fokus pengamatan yang Pak Ali kendaki. Nanti saya lebih ke arah ke fokus kehadiran penuh dari Pak Hari, sehingga dalam penyampaian dari awal sampai akhir tentunya Pak Hari enjoy, anak enjoy dalam memahami materi sehingga pembelajaran menyenangkan. Iya betul. Terima kasih Pak Hari. Nah tentunya tadi sudah disampaikan bagaimana Pak Hari itu akan melakukan diagnosis awal, kemudian juga ada di salah satu persiapannya ada merupakan refleksi, kemudian nanti juga ingin dari kehadiran penuh ini. Nah, saya rasa Pak Hari punya alasan kenapa tersebut dilakukan, utamanya dari tingkat kebutuhan siswa Pak. Nah ini kira-kira bagaimana Pak? Yang pertama dari hasil diagnosis yang sudah saya lakukan kali ini, itu ternyata anak-anak saya itu cukup beragam. Jadi ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya itu audio, dan ada yang kinestetik. Nah, untuk menampung semua gaya belajar tersebut, maka saya memang mempersiapkan ada yang
beberapa macam metode belajar Pak. Memang ada yang menonton, itu ada yang mendengar, ada yang demonstrasi, agar semua kebutuhan belajar ini bisa terakomodir. Begitu juga dengan nanti produk yang dihasilkan Pak Dimas. Iya, produk yang dihasilkan pun mereka saya harapkan bisa enjoy dengan apa yang mereka hasilkan. Nanti kalau yang ada di rencana saya, presentasinya pun bisa sesuai dengan minat mereka. Kalau mereka misalnya sukanya dengan presentasi gambar, ya boleh. Atau misalnya membuat video ataupun demonstrasi langsung, juga tidak masalah. Berarti bisa saya ambil satu katanya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Tepat sekali. Seperti yang sekarang ini sedang digaungkan oleh Pak Menteri kita. Iya, betul sekali. Saya sepakat juga untuk itu ide-ide dari Pak Hari yang luar biasa. Nah, saya juga tertarik ini dengan strategi nanti yang akan diterapkan dalam pembelajarannya itu bagaimana Pak Hari? Kalau strateginya, yang pertama itu dengan gaya belajar yang ada, itu kami mempersiapkan yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran itu memang kadang-kadang saya buat sendiri, ya, dengan green screen itu agar kenapa saya mempertemukan video saya sendiri? Saya harapkan saya tahu isinya dulu. Anak-anak juga dekat dengan ini Pak Guru saya ini yang menerangkan itu sebenarnya selama saja, tetapi dengan kedekatan anak di video tersebut mereka akan lebih enjoy daripada yang melihat langsung lewat YouTube. Itu yang pertama dari segi kedekatan anak. Kemudian dari gambar-gambar pun juga yang saya ambil adalah gambar-gambar yang kalau dalam konteks ini adalah rangkaian listrik, alat-alat yang kira-kira dekat dengan anak-anak terutama di rumah-rumah mereka. Alat listrik, terus misalnya saklar yang ada di beberapa alat-alat listrik itu saya sesuaikan dengan yang ada di pokoknya ya di daerah mereka masing-masing. Jadi anak membawa gitu ya Pak? Tidak membawa Pak, tetapi gambarnya kan saya cetak ataupun saya tampilkan. Cuma saya mengambilnya tidak gambar di internet terus saya download. Oh gitu. Iya, tetapi saya pilih barang-barang mana sih yang kira-kira anak-anak itu tahu, ini di rumah saya ada loh, gitu. Iya, ya. Yang pertama itu yang kedua ya tadi, yang ketiga strateginya adalah mendemonstrasikan Pak. Jadi mereka dengan belajar praktek itu mereka tahu ini alat-alat rangkaiannya seperti ini, yang rangkaian seri seperti ini, paralel beda lagi gitu. Dan mereka jadi tahu dan nanti bisa dipraktekkan juga di rumah ketika ada standar keamanan yang sudah rencananya mau saya sampaikan pas pembelajaran itu. Jadi mencobanya pun tidak misalnya di rumah langsung listrik besar gitu khawatirnya. Jadi tetap kita memenuhi standar keamanan dan nanti akan kita sampaikan di materi pembelajaran. Jadi strategi yang diterapkan tadi Pak Hari yang pertama adalah untuk dokumen ya. Dokumen dalam arti ini adalah 4.0 ya. Untuk masa kini lah ya. Tentu yang di konsep yang tadi saya luar biasa, salah satunya adalah dari video kreasi Pak Hari sendiri. Kemudian nanti hubungannya dengan demonstrasi, nanti anak akan menggunakan alat yang disesuaikan dengan lingkungan setempat yang sudah dicari. Jadi berarti besok juga dalam strategi tersebut anak tentunya disiapkan juga membawa alat-alat tersebut. Iya, jadi kemarin ada beberapa kerjasama yang ataupun kesepakatan yang saya lakukan dengan anak itu untuk pembelajaran yang nanti akan kita lakukan itu beberapa bahan memang ada yang mereka buat sendiri. Gitu. Dan ada juga beberapa bahan yang saya bantu untuk mencari-cari. Berarti mix ya? Mix. Mix Percampuran, kolaborasi dengan sebuah produk pembelajaran ataupun kegiatan belajar yang luar biasa. Diharapkan seperti itu Pak. Luar biasa Pak Ari. Nah,
Ini jadi tadi sudah diterangkan mengenai strategi, kemudian cara spesifiknya, kemudian juga terbagi dalam 2 strategi besar ya Pak Ari. Jadi strategi kesiapan awal dalam artian pembuatan konten-konten yang bermanfaat kepada siswa, kemudian juga akhirnya endingnya ada aksi ya, aksi berupa demonstrasi yang tadi peralatan akan dipadukan dari yang anak ada yang punyai, kemudian yang Pak Hari juga siapkan ya. Luar biasa lah, tentunya ini nanti akan menjadi lebih bermanfaat ya. Nah tentunya besok ketika pelaksanaan itu dengan sekarang kita pertemuan awal konsentrasi santai bagaimana? Wah, saya sangat terbantu sekali dengan adanya bincang-bincang kita hari ini Pak. Kenapa saya sangat terbantu sekali? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, saya itu bisa mengkorelasikan antara mungkin pengalaman dari Pak Dimas dengan yang bahan materi yang yang akan saya ajarkan itu, apakah relevan atau mungkin ada yang perlu diperbaiki gitu. Yang kedua ini sebagai bahan refleksi Pak, sekaligus sebagai bahan refleksi apa yang akan saya, tapi refleksi awal juga refleksi akhir, apa yang saya siapkan tersebut kira-kira sudah pas belum gitu kan. Karena kadang-kadang saya sendiri kok kurang yakin gitu apa yang saya siapkan itu cocok belum ya dengan apa yang nanti akan saya ajarkan gitu loh Pak. Jadi intinya lebih mantap ya Pak? Iya, lebih mantap, lebih pasti akan lebih berhasil gitu ya Pak? Iya, amin. Gitu ya. Terima kasih Pak Hari atas waktunya, ngobrol bincang kita. Untuk besok kita tidak lanjut untuk supervisi. Ini merupakan pengalaman awal yang luar biasa, yang tentunya pasti besok semua peserta bibit dari Pak Hari kelas sudah menunggu kreasi-kreasi Pak. Terima kasih waktunya dan kita cukupkan sekian ya Pak Hari. Terima kasih sekali. Sama-sama. Harus membuat rangkaian listrik. Dan itu ada dengan membuat rangkaian listrik di sekolah, suatu saat kamu bisa menerapkan. Pertama, mengupasnya bisa dengan beraneka macam alat, dengan gunting saja bisa ditunjukkan. Sing sebelah ditahan kanan kiri bengkong. Ayo disolasi. Tadi bagaimana pekerjaannya sudah selesai? Nah, ada beberapa kendala yaitu sangkut strapnya lampu ya. Nah, mungkin bisa saja seperti ini ulin apa? Tadi kan kamu pakai baterai 2, tidak masalah. Mungkin ada satu baterai yang rotor.
makanya yo dikumpulkan di rumah Ari salah satu lagi. Membahas satu persatu sebentar saja ya. Dari apa yang hasil kamu menganalisis kita lihat sama. Ini pilihnya Aji. Kesimpulan amati semua lampunya karena konslet. Apa? Serangkanya bentuknya sini baik. Tidak usah dilepas isolasinya nggak apa-apa. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Apa saja? Satu, cara membuat pakaian listrik. Dua, bagaimana anak-anak senang belajar seperti ini? Nah, bisa diterapkan di rumah masing-masing? Bisa. Ada yang merasa belum jelas untuk membuat pakaian listrik? Bisa. Siapa yang kurang jelas dalam praktek tadi? Bisa membuat sendiri di rumah? Bisa. Nah, bisa nanti membuat sendiri berarti kamu sudah paham. Nah, besok adalah hari Sabtu 9 Oktober 2022. Bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di kalender itu tanggal merah, oleh karena itu besok kamu libur. Dan Pak Guru juga senang ya. Manfaatkan libur untuk yang tidur ya, manfaatkan libur dengan sebaik mungkin. Misalnya seperti Pak Guru dan Bapak, sepertinya kami agak kurang sehat tadi pas menikmati liburan 2 hari libur dan Sabtu. Berikutnya setelah ini akan Pak Guru bukakan, tapi sebelum bukan salah satu mungkin berdoa. Saya ingin jatahnya salat hari-hari ini Dimas ya, sebentar tunggu waktu ya. Sudah? Yuk Dimas Effendi. Siap, mulai. Iya.